Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya pejantan bagus, ingin cari betina yang bagus, maka tempatnya di sini, di PST Farm. Nomor teleponnya Mas Fajar ada di atas ini, bisa telepon-telepon. Kenapa? Ada domba-domba darah siap kawin yang bisa dijodohkan, dikawinkan dengan pejantan apa saja. Ya, misalkan Anda tidak punya pejantan, bolehlah Anda juga membeli di PST Farm. Kalau sudah punya, ya dijodohkan dengan punya Anda. Misalkan ada Dorper full blood, Dorper F1, Awasi atau apalah itu. Materi di sini betina-betina darah yang unggul untuk siapan breeding. Seperti apa domba-dombanya kita akan sepil bersama Mas Fajar. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mas. Ya. Di awal video saya sudah ngomong sama teman-teman ada dorongan-dorongan iya. yang sudah ready di sini. Siap. Ini betul apa enggak ini? Kalau iya Pak, betul ini Pak. Iya. Ada ya? Ready, banyak ratusan ini ekor. Dorongan-dorongan tetap di cross texel. Betul, ya. Konsisten masih di cross texel. Cross texel ya. Iya. Tapi cross texel yang istimewa. Ya, yang kita udah pilihan semua lah yang di sini Pak. Itu bisa dijelaskan umur berapa Mas? Kalau untuk yang sini siap kawin 11 bulan ke atas Pak. Ya gitu ya. Iya, minimal 11 bulan. Itu masih kosong-kosong ya? Masih kosong-kosong karena kita ambil dari mitra fattening Pak. Berarti belum pernah disentuh sama pejantan lain? Belum. Nah gitu ya. Berarti dipastikan kosong. Iya. Masalahnya teman-teman itu kan beli biasanya untuk dijodohkan dengan pejantannya. Iya. Nah, kalau mau yang bunting ya ada juga di sini. Iya, ada yang bunting. Oh, gitu. Kalau ini emang yang kosong kita sediakan untuk teman-teman yang ya dia kan punya konsep sendiri sih untuk breedingnya kan ya pakai pejantan FB Sulfok, Dorper, Awasi atau mungkin FB Texel dan lain-lain kan banyak. Jadi kita sediakan juga yang doran kosongan ya, yang siap kawin. Ini pertanyaan dari pemula ini. Nah, cocoknya itu darah-darah siapan Texel ini dikawinkan dengan pejantan apa ya? Sebenarnya dengan pejantan Texel yang dari Indonesia sendiri aja lokal-lokal, asalkan dia speknya sudah bagus, spek-spek yang kelas seni, trah-trah kontes, itu sudah mencukupi kalau kalaupun teman-teman istilahnya mungkin karena sekarang kan banyak wacana di luar itu dengan pejantan-pejantan full blood impor untuk upgrade genetik, merasa lebih mantep pakai yang Dorper full blood, Sulfur full blood atau Texel full blood ya itu bebas saja. Ya, cuma menurut kami pengalaman pribadi dan mitra-mitra breeding yang ngambil dari kita buntingannya, anaknya pun tidak kalah dengan ya. Dan harganya akhirnya kan ketemu kosnya lebih murah di pejantan. Nah, ini sekilo berapa atau jogrok? Ini per kilonya di kita 80 lah Pak. Gitu ya. Tapi untuk bulan ini masih bisa nego lah. Oh gitu ya. Jadi kalau untuk pengambilan banyak. Ya, telepon aja lah. Iya, betul. Alamatnya di mana Mas? Alamatnya PST Farm di Desa Randegan, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Ya. Kalau misalkan dari luar kota, naik tol itu paling gampang, exit tol Belanrejo Kedamaian Gresik, ambil yang lajur kiri yang ke arah Dawar Blandong. Dari pintu exit tol Belanrejo Kedamaian Gresik ya sekitar 7 menitan. Oh gitu ya. Iya. Selama ini paling banyak berapa pengambilan yang darah-darah ini? Untuk teman-teman. Yang darah-darah, ya kalau untuk partai itu 30, 35, 50, ada yang seratusan, gitu ada yang ratusan ekor juga banyak Pak. Seperti yang ratusan ekor itu mungkin untuk sudah beternak gede-gede gitu Mas ya? Iya betul, yang farm-farm besar itu malah ada yang sampai 300 ekor. Ya memang pengambilannya bertahap, seminggu 50 ekor, gitu seminggu ya. sekali 50 ekor. Oke. Ayo kita sepil Mas, di mana ya Mas? Yang mana? Ini darah-darah semua ini. Oh yang ini? Iya. Lagi santai-santai ini? Iya. Ini darah-darah semua. Umurnya 11 bulan up nih Pak. 11 kelihatan bulan, ya? dari posturnya besar-besar. Ya kan dadanya kelihatan Pak kalau pas tidur gitu besar-besar. Besar-besar gini ya. Iya. Ini rata-rata berapa kilo bobotnya? Bobotnya 35 apa ini? 35 ya, paling sedikit 35. Iya. Upnya nggak sampai 40 tapi ya. Upnya belum. Mungkin yang 40 ya 2-3 ekor mungkin 2 ekor. Ada Pak yang karena genetik bawaannya super, pertumbuhannya cepat ya. Ada yang di 40-an ya, tapi nggak banyak. Yang paling banyak di 35 rata-rata. Ada berapa banyak Mas yang masih darah? Yang masih darah ya kebutuhan untuk 100 gitu masih ada gitu, ya? Iya. 100 ekor. Rata-rata bobotnya 35 up ya, sampai 37 Mas ya.
Iya, sekitar 37, Ini ya, 38 lah Pak, 35 sampai 38. Ya. Gemuk-gemuk ini Iya. teman-teman ya. Pakannya apa Mas kok iso api-api ini Mas? Ini kita konsentratnya 1,5% dari bobot hidup, kemudian hijauannya 8% dari bobot hidup. Per hari per ekor Pak ya. Jadi kita bagi. Ya gitu. Oke, kalau bobot 35 berarti sekitar 3,5 on lah untuk konsentratnya. Pagi kita kasih 1,5 on, terus kemudian sore 2 on. Terus hijauannya 8% dari bobot hidup, jadi sekitar ya 2 kilo, 3 on, 2,3 kilo per ekornya per hari. Api-api Ya. Jadi konsepnya pagi kita kasih konsentrat dulu, setelah konsentrat kelihatan habis, mungkin 15 menit, 20 menit, kita kasih hijauannya. gitu. Iya, sore juga gitu sama konsepnya. Berarti ini sudah sangat sehat ya, Iya, domba-dombanya betul, ketok Pak, api-api ini, Betul. seger-seger gini. Betul. Pengirimannya ke seluruh Pulau Jawa ya? Betul, seluruh Pulau Jawa siap, luar Pulau Jawa siap, nanti tinggal tergantung proses izin dan ekspedisinya Pak. Itu luar Iya. Jawa kemana? Untuk kemarin-kemarin? Kemarin-kemarin yang agak sering ke Kalimantan Pak, Gitu. balik Kalimantan Timur maupun ini yang sedang proses nambah untuk Kalbar. Mudah-mudahan nanti dipermudah untuk perizinannya di sana. Gitu ya. Iya. Bagian karantinanya. Iya. Kalau kirim-kirim ke Pulau Jawa ya Mas, Iya. itu pakai ekspedisi Anda? Kalau kita di luar Jatim biasanya pakai ekspedisi Pak. Tapi kalau masih di Jawa Timur aja kita pakai armada sendiri. Ya kalau banyak. Tapi kalau misalkan ngecer Ya. di bawah 10 ekor kita tetap pakai ekspedisi. Oh gitu. Iya. Di bawah 10 ekor ya. Iya. Kalau ongkir gratisnya itu sejauh berapa kilo? Kalau ongkir gratis. Kalau ongkir gratis itu Dekat-dekat ya biasanya sama radio 1,5 jaman lah Pak Wali. Oh gitu ya. Iya. Nah, tapi jumlahnya ya di atas 10 ekor ya. Iya betul, 10 ke atas, 10 ekor ke atas. Tapi sebenarnya kalau mau datang ke sini tambah bebas ya. Iya, Pilih-pilih betul, ya. Pak. Iya, nanti lebih jelas lah, Lebih jelas juga, ya. lebih enak. Mantap, mantap. Terus pembayarannya gimana kalau untuk pengiriman ke Kalau luar? pengiriman biasanya kalau orang yang nggak datang langsung Pak ya, itu biasanya ngasih DP dulu, nanti pelunasan setelah domba nyampe. Setelah domba nyampe, itu baru pelunasan. Ya sistemnya semi COD lah, cuma harus ada DP Pak, untuk kepastian pemesanan itu. Kalau datang Mas ke sini kemudian kunjungan gitu aja kemudian habis pilih-pilih gitu terus ditinggal gitu bisa? Maksudnya Oh bisa Pak. setelah ditandai maksudnya? Ya, nanti setelah ditandai, misalkan minta ini saya sedang perbaikan kandang Pak, siapnya mungkin 1 atau 2 minggu ke depan. Nah, 2 hari menjelang pengiriman kita videokan Pak yang dipilih tadi, kemudian proses penimbangannya. Ditimbang lagi? Iya. Oh kemarin yang tadi belum tendang ya? Iya, yang tadi kan cuma ditandai aja. Jadi nanti menjelang pengiriman kita videokan semuanya yang sudah dipilih dan nanti plus proses penimbangannya kita videokan, kita sampaikan ke yang besar. Beres ya, yang penting ya. Nggak ada masalah. Mantap, mantap teman-teman ya. Jadi domba-domba seperti ini ya. Ini sudah speknya spek bagus ya. Cross texel sing apik Mas ya. Iya, ini kan sudah bulu-bulunya kan sudah bulu halus kayak gitu. Ya, Pak. terus di Jadi kepalanya juga ada jambul-jambulnya. Ya, biasanya kalau masih texel kan biasanya memang sampai ke batas kepala gitu Pak. Ada beberapa yang agak lebih banyak jambulnya itu biasanya masih ada darah merinonya seperti ini darah merinonya masih ada tapi Terus, ekornya sudah texel. Terus bedanya apa sih Mas? Domba cross texel ya, kemudian crossingan dan komposit. Nah tapi mirip-mirip orang bilang ini texel. Oh iya, biasanya itu nanti gini Pak, bulu seolah-olah itu hampir mirip tetapi itu cuma apa ya, bulu keritingnya ya keritingnya kurang halus seperti ini, agak besaran. Terus dia biasanya di tulangannya itu kecil-kecil, tulangan ya, pertulangan kakinya yang paling kelihatan. Kalau ini kan proporsional semua besar-besar. Nah itu nanti akhirnya dia di pertumbuhan maksimalnya akan ketahuan. Ketika di pasar atau misalkan dicampur ya di lapangan gitu dia nggak akan kelihatan. Tapi ketika nanti sama-sama dipelihara lah ketahuan yang betul-betul cross texel maupun yang crossingan. Ya kalau komposit malah justru keritingnya hanya sampai leher saja. Jadi mulai leher yang ke belakang masih khas lokal. Berarti mendekati lokal lah ya. Iya betul. Berarti pertumbuhannya juga lama Mas ya. Iya agak beda lah Pak. Kalau perbandingannya lokal dengan cross texel itu pertumbuhannya
berapa kali lipat ya? Ya itu tadi Pak, kita berdasarkan Pengalaman? testimoni ya, pengalaman dari mitra breeding kita aja ya. Kan ada yang kalau cross texel yang bagus dengan pejantan dari kita itu pakannya bagus ya, perawatan bagus. Usia 2 bulan bisa tembus di 33 kilo, Pak. Oh gitu ya? Iya, ada di Pak Sukir Curah Malang, Jombang itu. Kalau lokal nggak sampai kalau segitu lokal ya? kan setahun Pak, bisa sampai 30 up. Mantap teman-teman ya. Ini kita lihat dombanya. 1 kilonya ya, diulang lagi biar tidak salah paham. 1 kilonya 80.000 ya. Bobotnya ya sekitar 30 up, 35 up gitu ya. Kalau dikalikan mungkin ya nggak sampai 4 juta lah. Iya, enggak sampai Pak. Paling ya 3 sekian, 3,2 gitu. Oh, 2 koman masih 2 juta, iya, 2 sampai 3 gitu ya. Iya. Masih ringan di kantong. Iya, masih apa ya? Masih standarnya lah Pak, standar idealnya. Soalnya kan juga sesuai dengan apa? Postur, bobotan, kemudian apa speknya ya akhirnya. Luar biasa. Mas Fajar, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Sama-sama. Sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.